Halo teman-teman semua, dalam kesempatan ini kami akan memaparkan proses asesmen komunitas dan proses pemetaan komunitas dalam mata kuliah Asesmen dan Intervensi Komunitas. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama, Kinatan Ageng Laksono dengan NIM 18107010054. Yang kedua ada Ruri Dwi Arlina dengan NIM 18107010060. Dan yang ketiga ada saya, Mia Mili Anita, NIM 18107010061. Kita akan mulai dari proses asesmen komunitas. Nah, apa sih asesmen komunitas itu sendiri? Berdasarkan National Network of Libraries of Medicine (NNLM), Community Assessment atau asesmen komunitas didefinisikan sebagai suatu deskripsi sebuah komunitas dan orang-orangnya dengan tujuan mengidentifikasi kebutuhan komunitas dalam menyediakan pelayanan yang memadai terhadap kebutuhan tersebut. Sumber lainnya mendefinisikan bahwa asesmen komunitas sebagai suatu proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi mengenai kebutuhan masyarakat dan besarnya kapasitas atau kekuatan yang ada di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pengumpulan data di sini tidak harus luas, tetapi harus cukup untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas dalam mendukung perencanaan keputusan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan beberapa kondisi yaitu budaya, ekonomi, dan fisik yang membentuk masyarakat. Dengan mempelajari isu yang terdapat dalam suatu komunitas, penilai dapat menemukan peluang baru untuk proyek pelayanan dan mencegah duplikasi aset komunitas yang telah ada. Kemudian, apa sih tujuan asesmen komunitas itu sendiri? Tujuan utama asesmen komunitas adalah untuk membuat keputusan tentang rancangan program dan layanan berbasis informasi di mana yang akan dikumpulkan dan dianalisis. Nah, untuk apa analisa data masyarakat itu? Yang pertama, untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua, menetapkan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, menetapkan kekuatan masyarakat. Yang keempat, mengidentifikasi pola respon sehat sakit masyarakat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mengidentifikasi pola kecenderungan penggunaan pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam asesmen komunitas. Yang pertama, membangun kemitraan. Hubungan yang terjalin antara orang dan organisasi yang ada dalam masyarakat tersebut serta saling mempercayai adalah kunci utama dalam melakukan community assessment. Kedua, pengembangan kapasitas komunitas. Kapasitas komunitas meliputi komitmen, sumber daya, dan kemampuan dalam komunitas yang dapat dikembangkan dalam peningkatan kekuatan komunitas dan pemecahan masalah. Ketiga, proses community assessment dikendalikan oleh komunitas. Masyarakat memutuskan apakah mereka ingin melakukan community assessment, apa yang mereka inginkan untuk dinilai, bagaimana mereka ingin melakukannya, bagaimana mereka ingin menyajikan hasil, dan bagaimana mereka ingin menggunakan hasil untuk tindakan masyarakat. Yang keempat, penekanan pada aset komunitas. Proses asesmen komunitas. Proses community assessment dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, langkah awal sebelum dilakukan community assessment. Terdapat beberapa langkah yang diperlukan sebelum dilakukan penilaian masyarakat. Langkah-langkah tersebut adalah: pertama, ruang lingkup penilaian. Lingkup penilaian dapat ditentukan berdasarkan sumber dan survei terhadap daerah yang diamati. Kedua, jumlah peneliti yang terlibat dalam penilaian. Meskipun informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, lembaga, dan penyedia layanan kesehatan, semua informasi dikumpulkan dan disusun akan dilakukan oleh peneliti sendiri. Ketiga, kendala waktu.
Penyelesaian tepat waktu dari penilaian diperlukan untuk memungkinkan dilakukannya umpan balik ataupun evaluasi. Keempat, relevansi dan ketersediaan data penilaian. Dalam menentukan penilaian masyarakat, relevansi dan ketersediaan data penilaian harus diuji sebelumnya. Yang kedua, langkah-langkah dalam melakukan community assessment. Langkah-langkah ini bervariasi, tergantung pada masalah perencanaan yang akan dihadapi masyarakat. Kelompok perencanaan sebaiknya sudah memulai pekerjaan dalam mempersiapkan. Yang selanjutnya, pemetaan sosial. Pemetaan sosial adalah satu metode visual yang menunjukkan lokasi relatif suatu komunitas atau kelompok yang dilakukan untuk Selanjutnya, kita harus tahu tentang bagaimana sih cara untuk melakukan analisis sosial. Langkah pertama yaitu pilih analisis lokal. Dengan mengidentifikasi kelompok orang untuk berbicara tentang persepsi mereka terhadap perbedaan sosial dalam masyarakat mereka. Keputusan ini akan didasarkan pada tujuan dan kedalaman informasi yang diperlukan untuk penelitian. Langkah kedua yaitu memberikan introduksi dan penjelasan. Ketika bekerja dengan masing-masing kelompok, fasilitator dan pengamat harus dimulai dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan dengan hati-hati dan jelas tujuan dari diskusi, sehingga mereka akan memahami dan merasa nyaman dengan apa yang akan kita bahas. Langkah yang ketiga yaitu memproduksi peta sosial. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan jenis peta area. Peta sosial mulai sebagai peta fisik dari daerah perumahan masyarakat. Langkah keempat yaitu menganalisa peta sosial. Setelah peta selesai, kita akan menggunakannya sebagai dasar untuk melakukan wawancara semi terstruktur pada topik yang menarik dan memungkinkan analisis sosial untuk melakukan diskusi. Nah, diskusi ini sebaiknya dicatat atau direkam ya, karena berguna untuk dijadikan daftar pertanyaan kunci yang memandu diskusi tentang sumber daya masyarakat. Kemudian, langkah yang terakhir adalah menyimpulkan. Kita perlu memeriksa lagi bahwa analisis lokal tahu bagaimana informasi tersebut akan digunakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metodologi pemetaan sosial. Menurut Bank Dunia, ada 4 metodologi pemetaan sosial. Yang pertama yaitu survei formal. Survei formal ini dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi standar dari sampel orang atau rumah tangga yang diseleksi secara hati-hati. Survei biasanya mengumpulkan informasi yang bisa dibandingkan dengan sejumlah orang yang relatif banyak pada kelompok sasaran tertentu. Metode yang selanjutnya yaitu rapid appraisal. Metode ini adalah metode yang digunakan dengan cara yang cepat dan murah untuk mengumpulkan informasi mengenai pandangan dan masukan dari populasi sasaran mengenai kondisi geografis, kondisi sosial, dan ekonomi. Beberapa metode rapid appraisal antara lain ada wawancara informan kunci, ada diskusi kelompok fokus atau FGD, ada wawancara kelompok masyarakat, ada pengamatan langsung, dan ada survei kecil. Metode selanjutnya yaitu ada participatory appraisal. Nah, metode ini melibatkan kerjasama aktif antara pengumpul data dan responden.
Pertanyaan-pertanyaan ini umumnya tidak dirancang secara baku, melainkan hanya garis besarnya saja. Bahkan topik-topik pertanyaan ini dapat muncul dan berkembang berdasarkan proses tanya jawab dengan responden tersebut. Metode yang terakhir atau yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi partisipatoris. Nah, metode terakhir ini melibatkan anggota masyarakat dari berbagai tingkatan yang bekerja sama mengumpulkan informasi